Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Perkenalkan, saya Apoteker Nisa. Saat ini saya berpraktek di Apotik Kimia Farma Wisnusina, unit bisnis Gresik. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, pada kesempatan hari ini saya akan membahas pembahasan minggu lalu terkait diabetes. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengobatan diabetes. Nah, menurut guideline ada American Diabetes Association, diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah atau yang biasa disebut dengan hiperglikemi yang disebabkan adanya kerusakan sekresi insulin, sensitivitas insulin, atau keduanya. Diagnosis DM dapat ditegakkan melalui 3 cara. Yang pertama, pemeriksaan gula darah sewaktu dengan batasan lebih besar 200 mg per desiliter. Yang kedua, pemeriksaan gula darah puasa dengan batas lebih besar sama dengan 126 mg per desiliter. Yang ketiga, tes toleransi glukosa oral atau yang disebut dengan TTGO. Haruskah penderita diabetes minum obat atau suntik dengan insulin? Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, pengobatan untuk penderita diabetes itu dapat berbeda-beda tergantung dengan 1. Kondisi kesehatan pasien, 2. Keparahan gejala diabetes, yang ketiga usia, yang keempat kemampuan tubuh menerima obat, yang kelima jenis diabetes yang dialami. Sobat Kimia Farma Edukatif, tahu tidak penyebab utama penyakit diabetes tipe 1 yaitu kurang atau tidak adanya produksi hormon insulin yang bertugas membantu penyerapan gula darah menjadi energi di dalam sel-sel tubuh. Sobat Kimia Farma Edukatif, tahu tidak penyebab utama penyakit diabetes tipe 1 yaitu kurang atau tidak adanya produksi hormon insulin yang bertugas membantu penyerapan gula darah menjadi energi di dalam sel-sel tubuh. Sementara itu, penyebab diabetes tipe 2 tidak sepenuhnya dipahami, namun ada kaitannya dengan gaya hidup yang tidak sehat, kelebihan berat badan atau obesitas, dan dengan bertambahnya usia serta riwayat kesehatan keluarga. Sebabnya, terkadang mereka tidak perlu minum obat atau suntik dengan insulin. Jadi, hanya cukup untuk pengaturan pola makan dan olahraga saja. Jadi, Sobat Kimia Farma Edukatif, jangan sampai salah ya dalam membedakan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Berikut ini adalah berbagai pengobatan yang dapat mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, terapi insulin merupakan pengobatan utama diabetes mellitus tipe 1. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas. Pengobatan melalui insulin ini dibutuhkan ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin. Dan menurut guideline American Diabetes Association, insulin juga bisa menjadi pilihan pengobatan untuk diabetes tipe 2. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, banyak sekali nih jenis-jenis insulin yang bisa digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah untuk pengobatan diabetes. Dan jenis insulin ini berdasarkan seberapa cepat insulin dalam bekerja dan seberapa lama insulin dapat mempertahankan kadar gula darah di dalam tubuh. Secara umum, ada 4 jenis insulin. Yang pertama, insulin efek langsung. Dan yang kedua, insulin efek singkat atau disebut insulin reguler. Yang ketiga, insulin efek sedang.
Dan yang keempat, insulin efek lama atau disebut dengan long acting insulin. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, sudah tahu belum penggunaan untuk obat insulin? Yaitu bisa digunakan sebelum atau sesudah makan. Pengobatan diabetes yang kedua yaitu menggunakan obat diabetes oral. Nah, kadang nih pola makan sehat dan olahraga teratur belum cukup Sobat Kimia Farma Edukatif untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien penderita diabetes. Untuk itu, diabetes terutama DM tipe 2 membutuhkan obat untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Sebagian besar pengobatan diabetes tipe 2 menggunakan golongan obat yang salah satunya adalah golongan biguanid. Contohnya yaitu obat metformin. Nah, obat metformin ini bekerja dengan menurunkan glukosa yang diproduksi di dalam hati sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula lebih mudah diproduksi oleh sel-sel tubuh menjadi energi. Nah, berikut ini ada beberapa cara minum obat untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, golongan sulfonilurea. Nah, obat ini diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Terus yang kedua, golongan repaklinid, nateklinid. Nah, obat ini diminum sesaat sebelum makan. Terus yang ketiga, golongan metformin diminum sebelum atau pada saat atau sesudah makan. Terus yang keempat, penghambat glukosidase, contohnya akarbuse. Obat ini diminum bersamaan dengan makan. Terus yang kelima, golongan thiazolidinedione. Obat ini tidak tergantung pada jadwal makan. Terus yang keenam, golongan DPP-4 inhibitor dapat diberikan bersama makan dan atau sebelum makan. Pengobatan diabetes yang ketiga yaitu menggunakan pengobatan pelengkap atau alternatif. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, pengobatan diabetes alternatif ini hanya berfungsi untuk melengkapi, mendukung pengobatan utama, bukan untuk menggantikan penggunaan obat. Jadi Sobat Kimia Farma, obat diabetesnya tetap harus diminum ya. Pengobatan diabetes mellitus selain dengan terapi insulin, obat-obatan medis, dan bahan alami harus tetap dikombinasi dengan pola hidup yang sehat untuk mengatur kadar gula darah tetap normal. Bahkan, hal ini menjadi pilar utama dalam pengobatan diabetes tipe 2. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif, beberapa kebiasaan sehat untuk mengontrol kadar gula darah bisa dilihat di video sebelumnya. Demikian sharing session hari ini dengan tema diabetes mellitus. Jika ada pertanyaan, tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.